observasi di Perumda Malaya, mata kuliah Ulumul Quran. Kami izin untuk ketersediaannya diwawancarai tugas kami dari Bapak dosen, dan mungkin perkenalan nama bisa dari kakak ini. Nama saya Rahma, nama saya Oci. Saya Diki Rahmatullah. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu. Dan kalau abang sendiri untuk namanya? Oh saya? Iya. Nama saya Muhammad Robi Teresa. Bisa dipanggil Robi. Saya Agus Sumardi, biasa orang manggil saya Igor. Mulai deh dari abang Robi dulu ya, yang pemahaman tentang Al-Quran. Jadi yang pertama, apa yang abang ketahui tentang Al-Quran? Apa itu kan saya seperti karya studi Islam. Terus apa namanya, kita juga itu aja sih. Yang kedua, bagaimana abang biasanya mempelajari Al-Quran tersebut? Mempelajari itu dari kecil aja, dari mulai dari dasar, dari ikro. Setelah itu kan kita membaca ya, dengan nah itulah kita sebagai orang Islam Muslim itu wajib membaca Al-Quran karena itu kita. Betul. Yang ketiga, seberapa sering abang membaca atau mendengar Al-Quran dalam kehidupan abang sehari-hari? Berapa sering? Itu tidak dihitungkan. Oh, betul. Tidak terhingga. Karena itu kan ibaratnya udah pedoman kita, udah wajib Iya. bagi umat Karena Islam. memang sehari-harinya pun Iya. lingkungannya Muslim ya. Iya, enggak semua umat Muslim. Iya. Kita kan nasionalisme Iya. ya kan. Iya, betul. Terus yang terakhir, apa makna Al-Quran dalam kehidupan abang? Makna apa itu yang bilang tadi ya, itu aja belajar itu petunjuk dan apa namanya di dalam Al-Quran juga itu menjelaskan tentang apa namanya agama, terus apa namanya zakat dan sebagainya kan itu wajib kita harus kita tahu dan kita memahami, kita harus apa namanya pelajari gitu. Mungkin untuk yang pertama dicukupkan, terus bisa dilanjut sama untuk bapak Igor. Nah iya bapak Igor. Gantian. Iya benar. Kok cantik ya. Untuk bapaknya, apakah ada tradisi membaca Al-Quran di lingkungan ini seperti tadarus, yasinan atau pengajian? Tradisi kita alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan pengajian anak-anak di posko ini, dan itu setiap malam juga kita ada yasin. Menurut Islam tidak diwajibkan, itu sunnah. Tapi kalau untuk anak-anak karena itu generasi yang akan datang, paling tidak mengenal akhlak, karena Al-Quran itu memang wajib kita membaca dan pedoman hidup kita di dalam agama Islam. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat di sini mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari? Mengamalkan Al-Quran maksudnya. Al-Quran itu memang bukan mengamalkan ya, memang itu sudah pedoman Muslim kita ya. Mengetahui Islam dan makna di dalam Islam. Al-Quran itu banyak sekali maknanya, karena pedoman kita semua sebagai Muslim berpatokan kepada Al-Quran. Maknanya ya itu pedomannya ya Islam, Al-Quran mah. Terus yang ketiga, apakah nilai-nilai Al-Quran seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan terlihat dalam perilaku masyarakat di sini? Kejujuran sudah jelas di Al-Quran itu tidak diperbolehkan untuk berbohong. Iya. Itu kejujuran gitu kan. Dan untuk masyarakat sendiri ya itu kembali ke manusianya. Kalau berpatokan ke Al-Quran sudah jelas. Larangan-larangan itu sudah jelas dilarang. Itu kalau untuk pedomannya.
Terus yang keempat, bagaimana penerapan ayat-ayat tentang hubungan sosial seperti tolong menolong atau persaudaraan. Tolong menolong itu ada di Islam yang tempatkan orang. Jadi sosial kita ke lingkungan tersebut itu kembali lagi, karena memang dalam Al-Quran kita harus saling mengenal sesama tetangga, satu sama lain. Yang jelas di muslim itu memang diharuskan kita harus sama-sama baik dari lingkungan tersebut dan tetangga ke tetangga. Jadi sesuai ya kalian. Penerapannya terus berjalan berarti. Penerapan kita harus terus berjalan supaya kedepannya tahu sendiri negara kita ini sekarang ya seperti apa, tanpa iman mungkin negara kita akan hancur. Selanjutnya ke Abang Robi lagi ya. Kulitnya ada, dan kulit juga ada tahu bulan. Nah, sukanya yang bayar aja tahu bulannya masih cukup. Lagi ada contohnya beliangan tahu bulannya tahu bulan. Tahu bulan digorengnya mendadak 1.500 kalau duanya 1.000. PK Mabudi ya, lingkungan RW, selesai satu RW di sini. Dari TPA, TPI. Kebetulan aku juga TKJ di Alkohol. Oh iya, alumni berarti. Bagaimana cara orang tua mengajarkan anak-anak? Kita mengajarkannya ya secara seorang ibu yang mengajarkan anaknya ya pelan gitu ya, dan kita mempunyai anak aja gitu. Apakah ilmu atau ustadz itu sampai bahasa mendalam tentang Al-Quran? Iya. Adakah upaya khusus untuk memperkenalkan Al-Quran kepada generasi muda? Iya ada. Bapak ya, Paham. saya nanya lagi ya Pak ya. Ini dari teman-teman, bukan sebenarnya cuma ingin bertanya lagi aja tentang mendalam. Apakah ada tradisi lokal yang berakar dari nilai-nilai Al-Quran seperti doa bersama, khataman, atau zikir bareng? Ya, setiap malam Jumat kita disini adakan tadi pengajian bersama dan zikir. Kalau untuk tradisi kita ada biasanya di malam Syuro atau disebut dengan 1 Muharram. Kita bisa zikir bersama, setelah zikir bersama baru kita yang buat itu tradisi ya. Apakah hubungan antara budaya lokal dan nilai-nilai Al-Quran? Budaya lokal kalau tentang Al-Quran sudah jelas ya. Kalau budaya lokal itu kita memang dimalukan karena dari kecil kita dididik dari dasar dulu apa yang dibilang Pak Robi tadi, itu diajarkan makanya dari kecil. Kalau dari kecil kita tidak ada pengajaran tentang agama atau Al-Quran, akhlak, itu ya bagaimana anak-anak kita ke depannya. Ini apa saja tantangan di hadapan masyarakat dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran? Apabila misalnya masyarakat itu ada yang kurang paham, itu bisa bertanya kepada saya. Kalau masyarakat otomatis kalau sudah dewasa mereka malu bertanya pendapat karena malu ya. Tapi kalau saya malu untuk belajar ilmu agama itu tidak perlu malu. Karena di sini kita sudah ada ustaz setiap hari. Ini ya alhamdulillah sih selama ini ibu juga diajarkan setiap malam Jumat supaya kita mengenal lebih jauh tentang agama atau Al-Quran.
Hambatannya sih kayaknya itu nggak ada ya. Kalau buat kebaikan itu, ya Allah, kita tidak hambatan dan bagaimana ke depannya supaya bisa mengenal lebih jauh tentang agama. Kalau hambatan, alhamdulillah selama ini tidak ada. Jadi pengajian tiap hari, bahkan kita di Jumat berkah juga ada. kalau memang adik-adik ada Boleh gabung kemari kita nanti bagi Jumat. setiap hari Jumat kita berbagi dokumen. Malam Jumatnya dan santunan anak yatim, masalah uangnya kan kita tidak perlu besar, yang penting ikhlas. Harapan abang tentang penerapan dan Al-Quran di lingkungan ini. Abi sama Harapan itu semua pasti punya harapan, nggak cuma saya. Yang penting kita ini kan negara Indonesia itu bukan mayoritas Islam ya. Kita semua tuh agama masing-masing. Tapi utamakan generasi kita itu tidak lupa jangan lupa sholat. Karena sholat itu kan penting. Tidak memandang usia atau apa namanya. Ini sepatunya basah, masukin aja nggak apa-apa. Dalam situ sebelah situ tuh. Beda Masukin aja nggak apa-apa deh. Basah kakinya. Hah? mau perempuan atau laki-laki itu tidak dibeda-bedakan. Asal agama itu wajib, khususnya muslim ya. Bagaimana cara memperkuat budaya berbasis Al-Quran? Itu balik lagi ke diri sendiri, dari diri sendiri masing-masing. Kalau misalkan dia terpaksa atau insya Allah kan bakal enak berjalannya kan. Dari masing-masing orangnya aja gitu. Apakah ada saran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran? Saran saya sih satu ya, yang tadi saya bilang jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu ibaratnya orang tua kita aja sampai Rasul aja dari Muhammad itu kita sebelum dia merumuskan Al-Quran kan mengikut umatnya, ya kan, sampai kapanpun dia kita meninggal pun pasti kan jangan pernah sholat. Orang tua kita kan sama seperti itu kan, karena kejadiannya itu nggak ada habisnya dibandingkan akhirat ini. Terima kasih Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Lupi Kesumadani. Saya Sri Agustin. Yang pertama, apakah terlihat aktivitas membaca Al-Quran secara individu atau kelompok di tempat itu? Tidak ada. Kami tidak melihat adanya orang atau warga membaca Al-Quran secara individu atau kelompok di tempat yang kami observasi. Terus yang kedua, apakah ada simbol atau artefak Al-Quran seperti kaligrafi di tempat rumah atau ibadah? Kami tidak melihat itu dikarenakan kami mewawancarai dan mengambil video di tempat perkumpulan organisasi. Apakah ada simbol atau artefak Al-Quran seperti kaligrafi yang menghiasi rumah atau tempat ibadah? Tidak ada. Setelah kami wawancarai dan kami simpulkan bahwasannya mereka melakukan kegiatan agama berbasis Al-Quran, mengadakan kajian rutin, baca yasin rutin, dan bahkan mereka setiap Jumatnya membagikan nasi Jumat berkah. Mereka sering berbagi atau sering mengadakan acara-acara dengan keagamaan. Atau acara keagamaan berbasis Al-Quran, responnya sangat baik. Mereka sering melaksanakan pengajian anak-anak, terus santunan anak yatim piatu, dan pembagian Jumat berkah di setiap hari Jumat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kan ada bagaimana respon masyarakat terhadap pengajian atau acara keagamaan berbasis Al-Quran. Responnya di sana tuh dia kayak ngadain acara pengajian atau berbasis Al-Quran itu seminggu sekali. Tapi untuk pengajian kayak anak-anak itu tuh rutinitas setiap harinya.
Jadi kalau misal kayak acara pengajian atau kayak setiap acara kayak tahlilan gitu, dia ngadain setiap malam Jumat.